Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat tarawih dan juga salat isya tentunya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih sebagai bulan di mana kaum muslimin berpuasa, di mana kaum muslimin melakukan qiyamul lail, di mana kaum muslimin bahu-membahu untuk membaca Al-Qur'an, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini ada sebuah hadis yang bisa jadi dan mungkin pengingat buat kita semua yang alhamdulillah Allah sampaikan sampai malam ini, yang merupakan malam ke-21. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru al-awakhir min Ramadan ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mizarahu. Hadis ini Bapak Ibu untuk Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi acuan, bisa menjadi pedoman, bisa menjadi panduan buat kita di dalam menjalani 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Dan tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani beliau. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha, siapa saja yang mengharap ridha Allah, siapa saja yang melakukan aktivitas ibadahnya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, wal yawmal akhir, dan juga berharap apa yang Allah berikan balasan kepada kita di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Karena Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa di antara kita yang melakukan kebaikan sebesar biji sekalipun, itu Allah berikan kepadanya kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, siapapun di antara kita yang melakukan keburukan, maka Allah pun berikan balasan keburukan tersebut. Kemudian wa dzakarallaha katsiran. Nabi kita bisa menjadi teladan kita ketika kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu teladan yang cukup perlu menjadi panduan saat ini adalah bagaimana kita menghiasi 10 hari terakhir Ramadan ini. Maka paling minimal dalam hadis yang mulia ini ada 3 agenda. Yang pertama adalah ahya lailah, menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Pertanyaannya adalah, dengan apa kita menghidupkan malam-malam Ramadan ini? Tentu secara umum adalah dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara aktivitas ibadah itu ada beberapa amalan unggulan
ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW supaya kita betul-betul melakukannya. Di antaranya adalah qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Ini perlu kita perhatikan, ini perlu kita jaga, perlu kita tunaikan, perlu kita dirikan dengan semaksimal mungkin, dengan sekhusyuk mungkin. Karena Nabi kita bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, karena apa? Karena iman. Karena apa? Karena ihtisaban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Secara spesifik, secara khusus, Nabi pun menjelaskan, "Man qama ramadhana lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan salat malam di malam Lailatul Qadar. Dan salah satu busra dari Nabi SAW bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam ganjil. Dan setiap tahunnya berpindah-pindah. Bisa jadi di malam 21, di tahun sebelumnya, bisa jadi malam ini 23, bisa jadi tahun berikutnya 25, dan seterusnya. Hikmahnya adalah supaya kita terus beristihad. Hikmahnya adalah supaya kita terus bersungguh-sungguh. Bagi Allah adalah hal yang mudah ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam 25. Tetapi dalam rangka supaya kita terus beribadah, supaya kita terus bersemangat dalam beribadah, maka malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahunnya. Maka mudah-mudahan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Maka qiyamul lail yang kita lakukan nanti ini, dan mungkin nanti bisa ditambah setelah tarawih masing-masing, itu betul-betul karena iman, karena ihtisaban, mengharapkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengharapkan perhitungan dari manusia, yang ada hanyalah kekecewaan. Tapi kalau kita mengharapkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang melimpah, pahala yang tanpa batas. Ini adalah amal yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan terlebih kita melakukannya tuntas bersama witir dengan imamnya. Karena ketika kita melakukan sholat malam tuntas bersama imam dengan witirnya, maka disebutkan oleh Nabi, kutiba lahu qiyamul lail, maka akan dicatat sebagai pahala sholat malam suntuk dari ba'da isya sampai sebelum subuh. Itulah pahala yang kita dapatkan ketika kita betul-betul melakukan sholat malam bersama imam tuntas bersama witirnya. Kemudian amalan apa lagi yang menjadi amal unggulan di malam ataupun 10 malam terakhir Ramadan? Adalah tentunya baca Al-Quran. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa di antara mereka ada yang menghatamkan di 10 hari terakhir Ramadan atau di malam-malam Ramadan 60 kali khatam selama 1 Ramadan. Berarti satu harinya menghatamkan 2 kali khatam. Ada juga di antara mereka ya menghatamkan sebanyak 1 kali khatam selama 3 hari. Ini merupakan potret bahwa para sahabat, para ulama kita terdahulu betul-betul memperhatikan membaca Al-Quran. Bahkan yang biasanya mengadakan majelis ilmu, mereka menutup majelis ilmu mereka dan lebih mementingkan kepada baca Al-Quran. Kemudian amalan yang lainnya, di samping membaca Al-Quran juga ada sedekah. Karena ini yang disebutkan oleh Nabi, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW ajwadan nas. Dahulu Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Maka di malam-malam yang ganjil, di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, sempatkanlah untuk kita memberikan sedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian amalan yang lainnya yang tidak kalah penting yang diunggulkan oleh Nabi SAW adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, seandainya saya memprediksikan kuat bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang saya lakukan? Apa yang saya baca? Apa yang saya kerjakan?" Maka Nabi memberikan perintah, memberikan petunjuk, memberikan pedoman. Kalau engkau mendapati malam tersebut
kamu prediksikan sebagai malam Lailatul Qadar, maka hendaknya membaca doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Maka perbanyaklah doa, wahai kaum muslimin kaum muslimat, doa untuk kebaikan diri kita masing-masing, keluarga kita, anak-anak kita, bangsa kita, dan juga tentunya kaum muslimin yang ada di belahan dunia lainnya, selain tentu juga kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Kemudian juga amalan-amalan yang lainnya, berbakti kepada kedua orang tua, kita wujudkan misalnya dalam bentuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berzikir merupakan ciri orang yang beriman dengan berbagai macam zikir. Salah satunya yang utama juga adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat orang bertakwa salah satunya adalah yaitu mereka senantiasa beristighfar, mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita mengingatkan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisan kita jangan sampai kering, senantiasa kita basahi, senantiasa kita hiasi lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak sekali amalan-amalan yang lain. Kemudian agenda kita yang kedua adalah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ini juga bentuk kecintaan Nabi terhadap keluarganya, ya, karena tanda atau bukti kecintaan seorang kepada saudaranya, kepada keluarganya adalah memberikan apa yang dia cintai. Dan kita mencintai kebaikan berupa iman, berupa ilmu, berupa amal saleh, maka tentu kita tidak menginginkan kebaikan tersebut hanya untuk diri kita, tapi bagaimana kemudian kita share, kita bagikan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Inilah juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di setiap malamnya. Kemudian Umar bin Khattab mengutip ayat, wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di dalam melakukan sholat tersebut. Maka siapapun di antara kita, silahkan bangunkan keluarga kita, bangunkan anak-anak kita, terutama di sepertiga malam terakhir, di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Dan juga tentunya masih banyak sekali amalan-amalan lain. Kemudian yang terakhir adalah wasyadda mizar, dan mengencangkan kain sarungnya. Maksudnya adalah di 10 hari terakhir Ramadan harus lebih giat lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu fi Ramadan wa fil ashr awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Aisyah menyebutkan bahwa Nabi itu lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan yang tidak sungguh-sungguh di 10 hari terakhir yang lainnya. Nah, maka kaum muslim dan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan setiap momen ini, kita nikmati, kita jadikan setiap detik ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan setiap detik 10 hari terakhir Ramadan, sehingga betul-betul menjadi hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, WA-nya dibaca.